Good morning, selamat pagi. Sarapan apa pagi hari ini? Selamat hari Senin. Menyapa geng duet dimanapun teman-teman berada hari Senin pagi hari ini. Sambil saya memperlihatkan sarapan pagi saya setengah alpukat sebelum saya memulai aktivitas. Ada yang lagi jogging, sehat ya. Aduh, manis di alpukatnya. Selamat pagi Manado. Abis ini aku mau nge-gym. Betul. Cemong-cemong ini, aku punya sunblock. Saya pakai yang super tebel hari ini. Aduh, ini enak deh. Ujungnya tuh udah agak sedikit terlalu matang, but the rest is so nice. Alpukat tuh kalau memang matangnya tepat dan jenisnya tepat, manis, dia nggak perlu pakai apa-apa. Agak miring ya. Maaf ya. Sunblock aku nyangkut-nyangkut, tau gak sih, di kumis. Nih. Hari akhir pekan ini, apa nih cerita yang mewarnai weekendnya teman-teman sekalian? Wow, Sorong, Banjarmasin, Melbourne. Coba kita absen. Oh, akhir pekannya nonton sore. Ada yang lagi sakit. Cici Dennis di Paris. Selamat malam. Ada yang kemarin main ke Stuja, nyobain Osmanthus Latte, Suwon. Ada yang udah mendapatkan tumbler baru. Kita ini tumbler kolaborasi duet sama Stuja, sisa tinggal beberapa. Kemarin teman-teman banyak yang posting, udah aku repost ya, thank you so much. Tinggal sisa sedikit, jadi kalau yang masih minat silahkan dicari di Stuja terdekat. Stuja di Jakarta, Bekasi, Cipete, SCBD, dan Kerobokan Bali ya. Selamat pagi Singapura, ada yang hari ini sedang sakit. Oh, SCBD udah habis. Oh ya, berarti tinggal yang di Cipete ya. Kayaknya kemarin banyak geng duet yang ngegeruduk ke SCBD ya. Hai. Good morning. Suaranya bergema. Bentar ya. Halo. Lepas earphone yuk. Mau nggak? Mau lepas earphone? Yuk. Oke. Harus aku matiin dong berarti Bluetooth-nya. Aku udah. Lah, kok dia pause? Suara aman? Aman kok suaranya? Kan matiin earphone. Aman kok suaranya? Aman kok, yang gema keluar dulu. Lah, mulai galak. Oh, ada yang bilang gema. Ada yang bilang gema, tapi sebenarnya sih enggak ya. Nggak tahu sih gue. Pagi. Kenapa nih kok mukanya gitu? Kayak pandang-pandang tak jemu gitu. Gimana akhir pekannya? Nggak usah ditanya lah. Oh gitu ya. Capung. Kamu pulang dari Jogja kapan sih? Aduh, gila ya. Pesawat hari Minggu. Gue nggak tahu pesawat hari Minggu atau airline-nya yang bermasalah. Menurut lo apanya yang bermasalah? Terbang pulang hari Minggu sih memang a little bit chaotic ya menurut gue. Karena itu kayaknya peak season ya, musim babi deh. Musim babi alias peak season ya. Ya bener, emang babi sih, emang bener-bener. Iya kan, hari Minggu tuh kan semua orang pengen pulang, semua mesti ke sekolah, semua mesti beraktivitas ke kantor. Jadi memang, pulang hari Minggu tuh kayaknya selancar-lancarnya kita harus siapin mental memang. Jadi ceritanya tuh gini. Boleh aku cerita Kak di sini Kak? Silahkan loh Yang. Udah boleh Kak? Udah boleh rupanya aku bercerita Kak. Boleh Lebo.
kemarin itu kan weekend gue di Jogja. Jadi gue nyampe tuh Sabtu. Sebenarnya emang trip kemarin tuh menurut gue udah, nah ini gue baru kepikiran iya ya, emang udah agak chaos dari awal. Jadi gue berangkat ketinggalan pesawat. Oh, Iya, karena gue nggak bangun. Jadi kayaknya emang gue udah capek banget. Terus Jumat malam kan gue kumpul sama geng mencer kan. Gue kumpul sama geng mencer. Kalau udah kumpul sama mereka kan nggak bisa sebentar ya, karena saking kurindunya gitu kan. Jadi begitu ketemu tuh dipolin gitu. Baru selesai itu sekitar jam 11:15 kalau nggak salah gitu. Terus pulang, gue baru tidur tuh sekitar jam 12:30. Pesawat gue jam 7. Ya, pesawat gue jam 7. Nggak bangun dong ya. Bangun sih, tapi 6:30. Di momen dimana pesawat sedang boarding. lu pikir lu siapa? Pesawat nungguin lu di lobi gitu. Sudah. Ya, gue pikir gue tuh siapa gitu ya. Terus pesawat udah boarding, gue pikir udahlah, ini ngejar juga gak akan kekejar. Terus abis itu lu pernah gak sih ketinggalan pesawat abis lu di telepon sama orang pesawatnya? Pernah sekali. Pernah ya? Iya, sampai di telepon. Terus udah gue bilang, Mbak jalan aja. Gue kata Mbak jalan aja. As if they need your permission ya. Bener as if they need my permission. Mungkin juga kata mbaknya, ih sampai lu, gue mah jalan-jalan aja nyet. Orang gue tuh cuma mau ngasih tahu lu gue tinggal ya cuy gitu. Iya, lu telat gitu ya. Nah, akhirnya gue beli tiket pesawat baru, naik dari Halim. Karena gue pikir aduh gue udah capek banget nih kalau ke Masjid Soekarno-Hatta segala macam. Plus abis itu gue mikir biar gue turunnya di Adi Sucipto, kan ke Jogja ya. Jadi gue naiklah dari Halim. Naik dari Halim, gue naik pesawat baling-baling ATR. Gitu. Naik pesawat baling-baling, gue terbanglah ke Jogja. Ternyata pesawat baling-baling itu lebih lama daripada pakai pesawat jet. Pesawat jet itu cuma 1 jam, pesawat baling-baling 1 jam 25 menit. Ya. Meniklenci tuh pesawat. Goyang banget dong di atas. Nah, untungnya gue tuh bukan tipe yang terlalu takutan sama apa tuh namanya turbulence gitu-gitu. Goyang, tapi nggak yang sampai, lu tau kan ada turbulence yang sampai lu bisa begitu? Aduh Tuhan. Itu enggak gitu. Jadi ya goyang dikit tapi oke lah gitu. Terus udah landing Jogja itu landing sekitar jam 3:30 gitu. Jam 3:30 gue taruh barang dulu ke hotel, abis itu ke venue. Ngecek lokasi, persiapan, koordinasi sama klien, dan lain sebagainya. Itu ya, gue ke Jogja nggak ngalamin lo sama sekali makan gudeg ya. Apa, jajanan Jogja sebut deh, apa? Bakpia. Bakpia ya, yang kita berantem perkara keju sama kacang hijau, inget nggak? Nggak makan. Nggak. Karena habis event itu gue makannya di mall. Lo kebayang nggak? Ke Jogja gue makannya di mall. Tapi gue mau menyapa, namanya restoran Thailand di Ambarukmo Plaza, namanya aduh gue lupa lagi. Tapi dia ngasih gue kue. Dia nyapa, Mas Iwet, mumpung masih di Jogja, ini silahkan dinikmati. Bukan bakpia, kue Thailand. Ya namanya juga restoran Thailand, Brur. Bener, ya. Udah. Terus Gintai namanya. Gintai di Ambarukmo Plaza. Makasih banyak ya. Aku disapa, terus dikasih kue. Terus gue gini, mumpung di mall kali ya, nonton. Keburu lu sempet Nonton. Gue nonton aja, gue udah gue gak ngerti lagi mesti gimana. Gue nonton ya, gue nonton sore. Ceritanya nanti sorenya. Gue pulang ke hotel, capung dengi badan tuh capung dengi. Nah itu di momen itulah lu merasa kalau gue ini manusia apa duri lunak sih gitu ya. Kayaknya nggak ada. Kayak nggak ada. Ini kayaknya gue avertebrata deh. Kayaknya tulang-tulang gue wear. Iya, kayak nggak berpenopang gitu. Iya, lemas pisannya. Mandi ya, alias mandara, tinjauan cuaca alias tidur. Ya. Pagi-pagi gue gini, aduh ini Jogja kok buka jendela gitu ya, nginep di Phoenix Hotel.
gue suka banget hotel itu, dan begitu itu kan bener-bener kayak rumah ya. Jadi begitu buka jendela tuh cuaca kelihatan kok cerah banget. Kayaknya sayang kalau nggak gue olahraga lah gue. Lari keliling Malioboro gitu ya, 3 kilo. Terus pulang abis lari, terus gue gini, ih kolamnya cakep ya, sayang banget nih kalau nggak direnangin gitu. Berenang, gue berenang udah harus ke mall karena event jalan ya. Event jalan gue ke mall kerja lah gue di situ ya, ngeliat ini itu segala macam. Lo salam dari Erdio. Hai Erdio. Dia kemarin yang jadi host untuk apa namanya, kan ada ini kan, ini acaranya bareng sama SCTV ya. Jadi ada kayak roadshow episode gitu lah pokoknya. Karena acaranya kan AGZ mencari bintang wow gitu ya. Terus gue ngeliat gitu, ih talent Jogja bagus-bagus loh. Ya, anak-anak muda Jogja luar biasa. Dan bak batu permata yang belum digosok gitu ya. Belum, masih raw banget. Tapi gue gini, potensi. Dan dari situ gue belajar gini, lu tuh kalau castingan jangan make upan. Bener gak sih? Karena kurang setuju. Gue kayak model kalau casting call aja gitu, make upnya nggak usah terlalu berlebih gitu, tapi proper aja gitu. Nah, ini tuh gue justru ngeliat yang justru gue tunjuk yang kayak ini oke. Justru yang nggak make up dan bajunya biasa aja. Ada satu yang menurut gue bagus banget ya, Zamrud Khatulistiwa. Tahu dong artinya apa ya? Hah? Namanya Indonesiana. Oh, mukadimnya Zamrud Khatulistiwa pesonanya. Pesona Zamrud Khatulistiwa. Cuman pakai t-shirt gombrong, celana sweatpants pendek sama sepatu Crocs. Tapi gue bilang ini anak akan jadi bintang gede nih. Wih. Tinggi, matanya coklat, tapi Zamrud Khatulistiwa. Kebayang nggak lo? Ya, terus agak rikuh gitu badannya. Gue gini, ini anak pasti akan jadi bintang gede nih. Ada tuh, gue nggak mungkin sebut namanya. Udah, abis itu udah capung banget ya. Karena kan itu kan jagain klien segala macem gitu ya, koordinasi sama orang TV gitu ya. Terus gue gini, aduh gue melipir dulu. Itu udah jam 3 kurang gitu, mau ngopi. Kliennya memutuskan pulang. Dalam hati gue, alhamdulillah. Bener gak sih? Kan kalau kayak gitu artinya gue bisa pulang juga ya. Terus gue gini, anjir pesawat gue jam 8, gue jam 3 udah beres. Pindah kali ya pesawatnya ya. Gue cari pesawat yang jam 5 atau setengah 6. Ada. Disitulah akar permasalahan terjadi. Gue pindah pesawat jam 6:05. Kekejar dong dari Ambarukmo ke Yogyakarta International Airport ya. Gue kesana sampai Jogja tuh jam 5. Jadwal tuh 5:30 boarding. Gue udah check in. Lo tahu apa? Jam 5:15 dikabarkan pesawat belum landing. Boarding 7:30. Jam 5 pesawat belum boarding. Gue tanya dong, jam berapa nih kira-kira? Gue tanya gitu. Ya 19:30 lah pak. 7:30 dari 5:30, 2 jam nih ya. Sama aja kayak tadi, mendingan lu gak usah pindahin jam dong, dol. Bukan lagi. 7:30 itu ternyata boardingnya jam berapa? 7:55. Pesawat terbang jam berapa? Jam 8:20. Dari yang tadi gue menghindari nyampe Jakarta jam 9, gue nyampe Jakarta jam 10. Sama aja lo nggak mindahin jam pesawat nggak sih itu kalau begitu mah bro? Bukan lagi. Dan itu tuh kayak banyak banget pesawat yang delay. Tapi bisa jadi kalau lu ternyata tetap pesawat jam 8, lu delay ke jam berapa nggak ngerti juga kali. Nah, yang pesawat jam 8 on time dong. Main keprok pramuka nggak lo? Emang enak. Oh, ya Allah Tuhan.
Tidurlah gue tadi malam baru jam 11:30 apa. Gue cuman bilang gini, ya Tuhan, setiap kali aku merasa capek, aku cuman ingat, untung aku bukan manusia silver. Bener nggak, Bo? Udah lah masih panas-panasan, ya di pinggir jalan, bener nggak? Pulang mesti bebenah lagi, lengket banget tuh badan. Mereka mandinya pakai sabun. Iya kan? Kebayang nggak lo? Mesti mandi pakai sabun cuci piring. Ya, udah. Well, at least lu dapat waktu di mall, walaupun lu kongko akhir pekan di mallnya di Jogja dan lu sempat nonton sore gitu kan ya. Most of us mungkin kongkonya di mall, tapi mallnya di dalam kota, di Jakarta, di Sensi, di PS, di PI gitu ya. Ya lu di Rukmo. Iya, nggak jadi art job, kerja saya bukan pelesir, gimana mau ke art job? Gue tuh waktu kemarin siaran tuh gini, gue mau ke Jogja, gue mau ke art job dalam hati gue. Nggak bisa gue, aduh capek banget. Lo weekend kemarin jadi nonton sore nggak? Enggak. Kenapa? Gue mau pin ya, gue mau cerita kunjungan gue ke panti, boleh? Tapi gue mau pin dulu Joie de Vivre. Bentar. Oke, gue lupa caranya gimana sih. Gue mau pin keranjang kuning itu gimana sih, Bo? Masuk ke... Oke. Udah. Shop, add product. Shop. Oke, dan terus pin. Oke. Jadi, ini, gue mau cerita hari Sabtu kemarin. Ini yang kita pajangkan. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang baru saja menyaksikan dan baru ngeh ya. Kan seperti teman-teman tahu, aku tuh punya parfum kolaborasi sama Alp, satu jenis aja, satu varian aja. Judulnya Joie de Vivre. Nah kan aku selalu bilang ya, Wet, aku selalu ceritakan kalau sebagian penjualan perfume ini kita udah niat kalau kita mau ada CSR program, kita mau donasiin ke panti lansia sama komunitas single mother, right? Yeah. Nah kemarin hasil penjualan batch pertama kita tuh kayaknya udah kekumpul, udah cukup nih gitu. Jadi kemarin tim Out berinisiatif kita jalan dulu yuk, walaupun mungkin baru sedikit gitu. Tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita lah kepada yang udah beli produk ini, benar nggak? Betul. Kita pergi kemarin ke Panti Lansia Santa Ana, Web. Panti Lansia Santa Ana itu di Jakarta Utara situ, Penjaringan. Jadi Citraland, Jelambar, sebelum Pluit situ deh, Bo. Ya. Gue sih belum pernah ya ke daerah situ ya. Itu pemukiman padat banget ya. Aduh, heboh banget ternyata di daerah situ tuh. Banyak banget, Mbak Wati udah tiap kali kita sibuk nyari jalan, banyak banget yang jualan bakmi. Dan gue yakin itu bakmi-bakmi yang belasuk-belasuk gitu. Bu, kita nyampe kan jam 9 ya. Panti Lansia buka jam 9, kita nyampe 9 kurang 15. Itu tempat bakmi di sekitar Penjaringan situ udah rame, Bu. Jadi orang-orang udah pada sarapan di situ. Kata Mbak Wati, ini pasti enak nih bakmi-bakmi ini, orang pada ngantri banget, Mbak, dari aromanya aja kecium. Ya udah, kita nyampe situ, kita bawa tanda kasih, kita bawa uang, bawa sembako gitu, sama bawa makanan. Tentunya makanannya yang udah di-approve sama suster kepala yang ngurus. Nggak ada acara gimana-gimana, cuman dateng. Rupanya kalau kayak gitu tuh template-nya adalah kita memperkenalkan diri gitu ya. Opa-omanya udah dikumpulin, jadi mereka habis sarapan. Biasanya mereka rehat tuh sebelum tidur siang, sebelum makan siang gitu ya. Udah pada mandi, duduk-duduk ya di meja makan. Ya udah kita nyanyi. Kalau mau nyanyi. Ada satu opa nyanyi. Kayaknya dia memang bintangnya lah, Opa Osman kalau nggak salah. Dia emang bintangnya, Brewer. Jadi begitu nyanyi, Opa Osman, dia udah langsung berdiri, Nek. Terus siapa lagi? Terus ada satu opa ya, Web. Dia udah di kursi roda ya. Kayaknya kan gue nanya sama suster kepala, usianya berapa sampai berapa nih? 80 sampai 100. Ada yang cepet. Wow. Yang cepet di atas udah. Sama kayak Mahathir Muhammad ya, umurnya cepet. Oh, cepet loh. Jadi rata-rata 80 sampai cepet. Ada satu opa ya yang di video gue, dia nyanyi theme songnya
Titanic apa Wet? My Heart Will Go On. Dia nyanyi lagu My Heart Will Go On. Kan ada mesin karaoke-nya ya. Cuman kayaknya si Opa tuh ya udah nggak sinkron lah ya pendengaran mulut sama ini. Jadi lagunya My Heart Will Go On belum mulai, dia udah mulai duluan. Jadi susternya bingung tuh menyesuaikan musiknya gimana. Gue gini, udah musiknya matiin aja biar aja dia nyanyi. Dan dia nggak peduli musiknya di mana, dia nyanyi di mana. Pokoknya dia harus sampai selesai. Dia udah nyanyi lah ya. Ya udah habis itu ya udah cuman kasih tanda kasih, ngobrol-ngobrol, foto-foto sedikit, terus mereka udah jam makan siang dan suster kepalanya juga galak ya, very strict ya, nggak bisa lama-lama ya gitu. Oke, gitu. Dan main ke sana tuh kayak masuk mesin waktu loh Wet, gue berasanya ya. Kenapa? In this era ya Wet, dimana kita mungkin tinggal di Jakarta pusat gitu ya, biasa pergi main ke mall, yang melihat percepatan kehidupan itu sangat cepat ya. Maksudnya, lu ngomongin gadget apa sih yang gak kita lihat sehari-hari, Wet? Gadget lu aja, gadget konser, handphone, iPad, lu bisa ngukur detak jantung dari sini. Pokoknya semua tuh serba terbaru, iya nggak? Bo, di situ mereka masih putar lagunya pakai CD, Bo. Mesin karaoke-nya juga yang masih, aduh pokoknya kayaknya tuh terlambat 15-20 tahun lah situasinya, lu tau kan? Kayak vibe-nya tuh kayak lu main ke rumah opa oma yang emang udah terlambat 20 tahun gak di-update gitu loh. Itulah rasanya gue lihat deretan CD, terus tape deck-nya juga masih ada yang player kaset, terus mejanya juga masih dibungkus plastik. Lu tau gak sih plastik meja makan yang 5.000 meter gitu? Meteran, tahu? Yang masih dibungkus 5.000 semeter gitu loh. Punya bangku plastik. Jadi gitu yang satu yang gue perhatiin juga. Ya karena umurnya udah 80 ya Wet. Jadi nggak semua mereka juga tatapannya yang nyambung gitu loh, yang udah nggak terlalu lucid gitu loh Wet. Iya. Yang udah sibuk nggak tahu di dunia sendiri aja gitu. Terus? Ya udah, ya quite eye opening lah ya, mengingatkan kalau emang hidup itu cuma sebentar, Jack. Very short gitu ya. short. Life is very short. Nah, lagi acara gitu, gue sempat ngobrol. Nah ini yang gue pengen bagi. Ini milestone buat kita di duet siaran pagi. Terus gue ngobrol sama Eric dari Alt Perfumery yang pegang si penggagas perfume kolaborasi ini. Gimana penjualan? Gitu. I hope it's okay ya Eric for me to share this. Jadi kan kita tuh bikin 3.000 di awal. 2.000 pertama udah habis. Yay. Tinggal sisa 1.000. And you know what? Sebagian besar, porsi paling besar pembelinya tuh adalah yang duet. Tahu dari mana? Karena baru spiking up setiap kali kita bahas di siaran. Yeay! Sama kan Alt itu masih menggunakan chat admin orang, belum menggunakan AI. Bot? Belum pakai bot. Karena mereka masih mencoba mikir, karena beberapa tuh rupanya layanan services udah pakai bot. Alt masih perlu nggak ya? Kita tuh tapi we pride on this human connection gitu. Jadi ketika chatting tuh mereka nanya, tahunnya dari mana Kak gitu. Kita geng duet. Terus kan gue gini, satu sisi gue happy gitu ya. Wow gitu. Ternyata geng duet yang menyimak siaran kita nih, yang percaya rekomendasi produk parfum Joie de Vivre ini. Itu satu. Dua, terus gue bilang sama Eric, berarti itu masih banyak loh market di luar sana yang di luar geng duet yang belum tahu. Berarti kita promosinya juga masih banyak PR. Ya itu PR dari kita sih gitu. Tapi itu milestone yang pengen gue bagi ke lo, pengen gue share ke geng duet sebagai tanda terima kasih. Gue posting, sebetulnya gue nggak terlalu suka sebetulnya mempost kegiatan kasih sumbangan kayak gitu-gitu. Tapi kan ini sumbangan bukan dari gue, Web. Ini sumbangan dari geng duet yang udah beli. Jadi gue merasa gue punya kewajiban untuk cerita dan gue untuk posting kegiatan tersebut. Karena itu uangnya geng duet sekalian. Bener gak sih, Web? Betul. Jadi gue posting di TikTok, gue posting di Reels gue as a tanggung jawab. Yes, bentuk tanggung jawab gitu.
Makasih ya, titipannya udah kita sampaikan nih ke opa oma. Ada yang komentar, ada yang DM, dikit banget kok ngasihnya gitu. Memang baru sedikit, penjualannya soalnya memang baru segitu. Kita berdoa, kita kerja lagi sama-sama, semoga berikutnya kita bisa kasih lebih banyak gitu. Amin. Ya kan? So, thank you. Kalau teman-teman mungkin, aduh tanggal tua nggak bisa ikut beli, nggak apa-apa, ada di showcase-nya Geng Duet. Anytime teman-teman sudah mampu, sudah tergerak untuk ikut serta, cobain, cicip, sniff, dan juga membantu opa oma sama komunitas single mother. You can just check it out di showcase-nya Duet Siaran Pagi. Gitu kira-kira. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa yang sudah klik keranjang kuningnya, di check out. Jangan cuma dimasukin ke keranjang, supaya dari sisa 1000 itu bisa berkurang jadi 500. Ya, dari sisa 500 nanti lama-lama habis. Ya, habis yang 5 mili. Ya, kalau gitu beli yang full size dong. Iya, rupanya anak-anak sekarang tuh gitu ya, karena kan blind buy ya. Mereka suka tuh beli yang kecil dulu sebelum akhirnya commit ke yang 50. But gue juga ngobrol sama tim Alt ya. Review yang teman-teman baca di TikTok Shop atau di e-commerce itu nggak ada yang kita rekayasa ya. It's pure, it's pure. Jadi blind buy friendly. 4,6 rating kita, it's pure rating dari pengguna. Nggak ada yang kita hapus, nggak ada yang kita rekayasa. Itu adalah komentar dari para pengguna. Teman-teman bisa baca, hopefully it will suit to your likings. Amin. Ya, langsung aja di check out guys. Ini menurut gue adalah minyak wangi yang full circle istilahnya. Dibuat berdasarkan dari kenangan di masa kecil, ya, gimana hangatnya dapur ketika mami lagi bikin. Ini nyokap apa mami sih, Bo, yang bikin, Bo? Mami. Mami lagi bikin nastar, ya. Wanginya tuh tapi nastarnya bukan nastar yang mahteh. Nastarnya tuh seger gitu. Jadi bau nanasnya tuh seger. Terus ada sweet vanilanya juga. Bener kan gue? Ya. Tapi dia itu nggak kayak lengket gitu. Lo tau gak sih kalau bau manis tuh gue feeling gue suka berasanya kayaknya lengket gitu. Sticky, gooey gitu ya. Ini enggak sama sekali. Terus kemudian juga balik lagi bahwa ini kan sebagian dari penjualan akan diberikan kepada panti jompo dan juga komunitas single mother. Itu yang gue sebut sebagai full circle, berasal dari cerita itu kemudian dikembalikan lagi kepada mereka gitu. Jadi ada cerita baik dari perfume ini yang bisa dibagikan lewat wanginya, dan juga teman-teman semua bisa ikutan. Wih gila, Cici Dennis bilang gini, ayo Geng Duet diborong, orang Paris aja udah beli tuh. Udah nyampe Paris selesai, parfum selesai. Hati loh, ya orang Paris pada nengok semua sama Cici Dennis. Bau apa seindang gitu katanya, ya. Gitu, dicek nanti di showcase-nya. Sekarang izin aku pinnya aku angkat ya. Oke. Udah pada beli nih ya. Kalau misalnya belum pada beli, nanti langsung bisa cek di profil kita juga. Gitu guys. Gue tadi pagi terpapar ya Iwet ya dengan kontennya GQ. Ini keranjang kuningnya masih ada. Mau lo lanjutin apa enggak? Enggak, udah gue unpin. Oh, udah lo unpin? Cuman butuh a few seconds pasti. Oke. Dah lanjut. Lo terpapar sama kontennya GQ. Jadi Gentleman Quarterly. GQ membahas apa ya, rising, kebangkitan gitu ya, glamornya, mewahnya bintang-bintang di usia 50. Jadi dia membahas 50 adalah the new sexy. Apa? Cerita orang toku lagi nih ya. Oke. Oke, nggak masalah. Oke, kita kembali lagi bercerita soal orang-orang toku ya. Oke. Kayaknya ini adalah topik yang resonate banget sama lo ya. Oke. Ya, nggak masalah. Ya. Gue langsung bercerita sedikit aja mengenai GQ nih. Boleh. Habis ini lu cerita dah pertemuan lu sama Sore ya.
subuh dulu cerita ya. Boleh cerita orang Toku, yes. Oke. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ini membesarkan kita yang mau masuk di umur 50. Bo, this is the new chapter of our life. Dia bikin konten, hebat loh aktor-aktor di usia 50 ini. 3 contoh yang dibahas di kontennya pasti teman-teman udah lihat dan Pedro Pascal, Colman Domingo, sama Walton Goggins. Goggins tuh yang main White Lotus. Yang jadi siapanya tuh dia? White Lotus kan banyak tuh orang tokunya. Bener kan? Yang bapak-bapak tokunya banyak. Ada yang botak, terus ada yang rambutnya udah menipis, terus ada yang kena kasus financial. Yang gondrong, rambutnya udah menipis. Itu siapa namanya tadi? Walton Goggins. Walton Goggins. Terus yang bawa senapan. Terus kan dia mendadak jadi sex symbol. 3 orang ini kan dianggap seksi sekarang, Oh iya. Yes. Terus netizen tuh happy banget dan suka banget dengan fashion statement mereka, dengan karakter mereka, dan jadi ngeh dengan kepribadian mereka justru di film-film mereka semenjak mereka di usia yang sekarang, masuk di usia 50-an. Iya. Terus dibahas di kontennya GQ, mereka ini sebetulnya bukan aktor baru. Mereka itu udah berjuang di umur 30 sama 40-an. Rancangan film sinematografinya tuh udah banyak, tapi waktu di umur 30-40 mereka tuh ya rata-rata air aja, nggak dapat perhatian apa-apa, Begitu mereka masuk di usia 50, di mana mereka nyaman dengan diri mereka udah tidak terlalu ngejar pembuktian diri, mereka mengekspresikan diri mereka sesuai dengan jati diri sejatinya mereka, akhirnya orang, lu keren ya gitu. Itu tuh tujuan dari konten si GQ ini gitu, bahwa ternyata laki-laki itu paling menarik ketika mereka tuh nyaman dan tahu diri mereka siapa. Gitu. Mungkin itu sebabnya kali ya, kenapa terus kemudian terjadilah perselingkuhan di umur-umur segitu. Karena mereka udah nyaman, jadi pada merapat tuh semua gitu ya. Kayak, ini orang kok kayaknya cool banget ya. Kok nggak banyak gaya, diem aja gitu. Tapi kok kalau diajak ngobrol nyambung gitu ya. Kalau ditanya tuh ini itu kok kayak dengan wisdom gitu ya. Nempel lah tuh laron-laron ya. Oh, make sense. Terus udah gitu. Iya, sebenarnya gue tuh ngelihat kontennya GQ tuh gue itu, no wonder ya. A lot of people find 50 plus men are very appealing. Nyambung dong. Akhir pekan kemarin kan konser Coldplay mendadak istilah Coldplay itu menjadi diksi yang buzzing banget dong. Coldplay kan katanya masuk, artinya adalah lo ketahuan melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Ada ketahuan selingkuh oleh Jumbotron. Itu kan 50 plus dong, Iya. Udah bukan Megatron ya, Jumbotron ya. Ada lagi nih baru ya. Iya. Kan itu kan Jumbotron kan, lo ketangkep di Jumbotron gitu. Ya. Kalau Megatron tuh yang di Ratu Plaza tuh Megatron ya. Ini Jumbotron, lu kebayang segede apa kalau Jumbotron kali? Terus kalau kan banyak komentar gini, Kak, perfumnya habis. Kalau di check out nanti teman-teman tetap akan dapatkan harga promosinya, nanti akan dikirim sesuai dengan ketersediaan stok, tapi harga promosi teman-teman dapatkan pembelian hari ini. Gimana maksudnya? Yang sold out tuh parfumnya apa harga promosinya? Stoknya biasanya di toko. Ya udah. Tapi harga promosinya masih jalan terus. Jadi nanti akan di stok lagi ya. Gue juga baru tahu ternyata kalau di e-commerce tuh gitu. Misalnya lu check out pakai promo hari ini. Nanti sama staff itu dianggap pembelian lu promo hari ini. Walaupun stoknya habis, dikirimnya mungkin say 2-3 hari terlambat, tapi lu tetap mendapatkan harga promosi ketika lu beli. Kan harga promosi besok tuh beda. Hari ini say mungkin lu dapat 150, besok dia udah balik ke 230. Ya. Karena stoknya habis bukan berarti lu dapatnya 230 gitu. Ini problemnya barangnya udah habis, Kak, udah nggak bisa di check out. Ada kok. Habis. Kan e-commerce-nya banyak, nanti bisa diambil.
Oh iya, oke. Habis ya. Aduh gue nggak ngerti ya. Erik. Si keder anjir. Si keder. Ini masih ada keranjang kuningnya by the way loh. Udah gue unpin. Di delete kali, bukan di unpin. Oh gimana ya delete? Oke. Oke, tuh udah hilang. Belum, masih, tapi ya udah nggak apa-apa. Mungkin takes time ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Udah. Di lo udah. Oke. Dah. Iya benar. Setuju gue, setuju. Iya, terus kan ya tentunya ada momen reflektif juga, of course ya, seperti lo ketahui, gue kan masuk di usia 50 ya. Terus gue baca komentar itu, iya ya, banyak nih cowok-cowok yang justru di umur 50 mereka kelihatan keren, mereka mendapatkan perhatian orang, dan buat banyak orang ketika laki-laki umur 50 mereka nyaman sama diri mereka dan prestasi hidup mereka udah very secure, menarik mah menarik aja, menawan mah menawan aja. Jadi cukup boosting my confidence. Asal ya, satu juga yang dibahas oleh Jiki ini ya, si cowok-cowok ini, Pedro Pascal, Coleman Domingo, Walton Goggin, ini kan dipuji-puji karena mereka karena penampilan fashion mereka ya, Wet ya. Lu laki-laki umur segitu tuh udah tahu mereka tuh cakepnya berdandan seperti apa. Jadi mereka udah lewat tuh fase coba-coba. Jadi kalau lu umur segitu lu masih coba-coba, ya mungkin lu mislek, lu ngelawan. Kayak si Walton Goggin, dia tuh di satu interview tuh dia bilang gini, gue bingung kenapa orang menganggap gue seksi, orang rambut gue udah mundur, gue nggak melakukan apa-apa mengenai rambut gue, keriput gue nggak gue apa-apain. I wonder why. Mungkin karena gue nyaman dengan ini semua ya. There's nothing I can do about my age. Itu yang bikin orang seksi. Terus nyambung dengan beberapa konten ya Iwet ya. Ada satu konten fashion ya yang disebut sebagai fashion guru lah, yang bilang, nih ya bapak-bapak, lu tahu kan anak-anak sekarang lagi musim pakai jorts, Wet? Jorts? What is George? Jorts tuh celana yang segini loh, celana pangsi. Oh, celana pangsi. Oke, terus? Celana skater yang suka dipakai Ethan, Jorts, Jorts. Terus? Nah, si fashion consultant ini, si fashion creator ini bilang ini, maaf ya, om-om, tante-tante, udah nggak pantas pakai Jorts. Jorts itu cuman pantas buat adik-adik. Oh, yang suka dipakai sama ini ya, Avril Lavigne zaman dulu ya? Celana skater gitu loh, Wet. Iya. The point is, di umur segini emang lu udah harus tahu lu tuh cocoknya pakai apa. Lu tau nggak kesimpulan gue apa sebenarnya? Satu, menurut gue bukan masalah umurnya, tapi kenyamanannya. Nyaman sama diri sendiri itu menurut gue adalah hal yang sangat penting sekali di umur berapapun lo itu. Cuma untuk kebanyakan orang, mungkin terutama laki-laki, itu baru menemukan kenyamanan dirinya di usia 50-an. Gitu ya, karena dia sudah melewati berbagai macam fase kehidupan, sehingga di umur 50 dia dijejak, ini nih gue, gitu ya, itu satu. Terus kemudian, tapi ada juga beberapa mungkin yang sudah menemukan kenyamanannya di usia yang lebih muda, lucky for them. Tapi memang kebanyakan sih enggak ya, kebanyakan enggak gitu. Nah, lo inget nggak sih ceritanya Sylvia Azizah di Duet With? Gimana suaminya masuk usia 40 gajak-gijik banget. Nggak tahu nanti akan hidup seperti apa, meninggalkan usia 30-an yang sudah tidak muda lagi. Mungkin dia juga terpapar dengan bahwa ketika masuk usia 40 metabolisme udah turun. Banyak sekali kekhawatirannya. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga nyambung sih. Lu tuh khawatir sekali menjadi tua kayaknya ya? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Gue nggak khawatir menjadi tua, tapi gue khawatir gue belum siap menjadi tua. Oh, bedanya apa?
Aging prosesnya gue nggak takut, tapi kesiapan mentalnya yang lagi gue asah. Oh, beda loh gitu. Karena kan menurut gue aging proses itu nggak bisa lo apa-apain. Ya. Kalau gue nggak siap menjadi tua itu, gue sekarang akan melakukan segala daya upaya untuk tetap bisa muda. ya. Appearance aja luar. Kalau gue tuh justru yang gue takutkan adalah gue belum siap secara mental menjadi tua. Oke, kita geser dulu sedikit mengenai kesiapan mental untuk menjadi tua. Tapi gue tertarik dengan tadi kalimat mengenai aging. Karena aging ini ada hubungannya dengan waktu. Dan waktu ini yang sebenarnya diceritakan di film Sore. Dahsyat, Bo. Dahsyat. Beda gitu. Oh ya. Ya. Beda tuh. Ini untuk menjawab ya. Teman-teman yang dari geng duet yang dari kemarin, Kak bahas sore, Kak bahas sore, Kak bahas sore. Terus pas gue nonton, gue mikir gini, emang pada nangkep apa? Ini film soal apa? Gitu. Itu film berat loh, Bo. Berat gimana tuh, Kak? Enggak, gue nggak spill. Tapi gimana ya? Ini film tuh semua sense lo itu dimainin sama Yandi Lawrence, sutradara dan juga penulis naskahnya. Dan kerasa banget kalau ini tuh sebuah karya yang di-craft, yang setiap detailnya tuh dipikirin. Sesek, Bo. Sesek. Tujuh apa tuh? Satu kakak tujuh ponakan? Tujuh kakak, satu tujuan. Satu kakak. Satu kakak tujuh ponakan tuh sesek nggak? Itu gayanya Yandi Lawrence sama kalau bikin film. Jadi lu tuh kayak gitu. Ya. Nah, balik lagi nih soal tadi, semakin tua seseorang semakin matang. Dion Wiyoko penampilannya matang sekali. Dalam artian bukan tua ya. Pas semuanya. Pas banget. Maksud gue gini ya. Kita kenal Dion dari dulu dong. Dari mulai masuk dunia entertainment, ketemu di Dragonfly, dibawa sama sulung zaman dulu. Ya kan? Udah lama banget. Kayaknya dia baru netesnya tuh emang akhir-akhir ini aja menurut gue. Umur berapa ya Dion sekarang? Kayaknya 40-ish ya. Lo ngerti gak sih? Bener-bener yang kayak, wah gila sih nih. Gila. Sheila Dara edan. Sampai ada meme-nya. Lo lihat nggak? Udah bukan di mana-mana Reza, di mana-mana Sheila katanya sekarang gitu. Sheila kacau. Gue sampai udah nggak ngerti lagi. Sakit tuh anak. Dia ngomong bahasa Kroasia. Masa? Ya. Dia bohong juga kita nggak tahu tuh yang. Benar. Dia ngomong jorok juga kita nggak tahu. Sila ngibul juga kita nggak tahu yang. Nggak tahu. Dan bagus gitu, bukan yang kayak, lo ngerti nggak sih kalau orang yang baru belajar bahasa terus pelafalannya segala macam gitu, enggak. Bagus. Nah, balik lagi nih. Ini kalau pesan apa yang gue pelajari itu spoiler nggak sih? Nah, gue tuh juga, lu nanya sama gue tuh rajanya spoiler, weh. Gimana nih? Jadi gimana menurut lo? Kita bahas nggak tuh apa yang gue dapetin gitu dari film ini? Gimana? Kayaknya gini. Nah, nggak tahu nih gimana nih menurut teman-teman? Menurut gue kumaha atau enggak? Kumaha tuh dah. Saya kembali kepada hadayana semuanya. Menurut gue sebenarnya dibalik dari gambar yang sangat indah, kan ada aurora borealis gitu kan ya. Terus abis itu pemandangan di Kroasia itu indah sekali.
dan ini tuh settingnya adalah summer in Europe gitu. Kan kita dengar dari Nirina, Finland ya mereka shippingnya. Finland sama Kroasia. Oh, Kroasia tuh di mana sih, Bo? Eropa Timur. Oh. Bener, web seriesnya Tika Bravani. Itu. Ya. Lanjut ya. Pelajaran yang gue dapat adalah masalah melawan waktu, Dave. Apa? Lu pipis di celana? Iya loh, Bo. Bo? Hah? Bener gak sih? Lu pipis di celana? Gue mesti pakai pampers kayaknya sih. Gilo ih. Bener gak sih? Lu lihat muka gue, would I lie? Gilo aneh banget. Oh my god. Lu gak sadar? Wait, kalau gue sadar, gue kan di kamar mandi. Lu juga nanya suka ngadi-ngadi. Boleh cek deh. Apalagi yang bisa gue cek dari kehidupan gue, Wet? Ini bukan masalah dolnya. Lu gak ketawa, lu gak ngapa-ngapain kalau bisa pipis. Gue dari tadi gini, rasa pipis ntar aja deh, ntar aja masih bisa tahan. Terus gini, kok anget ya? Terus gue deh. Iya, aneh banget. Sorry ya. Lu gak lagi ngelawak kayak Mbak Nunung. Sah. Paham kan mengenai kesiapan mental gue untuk menjadi tua? Oke. Aduh, ya ampun. Oke. Ini kembali lagi kepada sore ya, mengenai perjalanan waktu lagi. Bagaimana kita jadi tua itu kan? Perjalanan waktu aja itu tadi nggak terjadi ya. Pura-pura aja itu nggak terjadi. Oke. Gue akan kayak gitu nggak ya nanti kalau seumur dia tiba-tiba pipis nggak sadar? Gue sadar loh, ini anget, gue sadar. Ya udah keluar baru sadar. Dikit, nggak kayak pancuran gitu, dikit merembes mili. Brebes. Oh my god, I'm too young to be experiencing this. Pura-pura tadi nggak terjadi ya. Iya. Oh my god, lanjut ya. Jadi ini tuh menurut gue ya, Yandi Lawrence itu berusaha menggambarkan cerita tentang problematika manusia modern. Gue ganti celana dulu kali ya, Wet? Boleh deh, Dave. Gue nggak ngerti lo guys. Coba deh, gimana menurut lo semua? Ada orang, dia lagi merasa bahwa dia mau pipis, dia tahan, lalu kemudian itu pipis keluar. Kayak gimana sih sebenarnya? Hah? Kayak emang ada, iya kan? Bener lah Mawati, gue juga mikir gitu. Kayaknya dia mesti cek ke urolog sih. Iya nggak sih? Oh dia pakai anduk. Ih gue malu deh. Urolog sih, bener. Pura-pura itu nggak terjadi ya, please. Ya gimana? 3.500 orang nonton. Ada yang baru join dapat fenomena ini. Ini acara apa? Lo nggak akan mendapatkan ini guys di live manapun. Gue pengen nangis, tapi gue ketawa. Tapi gue gimana sih, Bo? Aduh, apa rasanya sih tadi tuh sebenarnya? Anget, Bo, anget. Rasanya anget. Nggak, lu tau gak sih kalau lu pipis tuh ada rasanya kayak keluar gitu. Ini enggak. Anget. Anget, Mali. Anget itu pas udah kena ke paha baru anget.
Memang, gue cuma dapat ujungnya. Ya udah deh, oke. Lu mau menerima keadaan ini ya? Ya, itu mengenai kesiapan mental. Intinya tuh gini film sore ini. Ini adalah sebuah sindiran halus untuk kita yang ingin selalu membenarkan segala sesuatu. Memperbaiki. Kalau membenarkan tuh kayaknya berdamai gitu ya. Ini tuh memperbaiki semua keadaan. Ya, dengan cara apa? Lintas waktu pun dijalanin sama dia. Time traveling dijalanin dengan tujuan supaya dia bisa mengubah takdir. Lo tahu dong fenomena masyarakat modern yang suka kayak gitu? Mengubah takdir. Mengubah takdir, berusaha melawan takdir. Kita bisa, ayo pasti bisa kok ini. Manusia modern nggak kayak gitu? Iya. Ya, kayak gitu kan. Lu tuh pasti bisa, cuma lu tuh harus mau aja. Iya. Ya kan? Ayo, maksimal, kerjain. Gitu. Push yourself to the limit, push yourself. Yes. Kalau bisa, kerjain aja. Pokoknya kita harus rubah takdir ini. Gitu kan? Yang kedua adalah mengenai cinta. Mengenai cinta. Cinta itu memang ternyata power yang sangat besar sekali. Lo pernah dengar istilah need TLC? Tender loving care. Yes. Banyak juga kan manusia modern tuh yang sebenarnya cranky cuma karena dia butuh TLC, tender loving care. Bener gak sih? Bener ya? Cranky-nya tuh karena nggak dapet tender loving care. Makanya kan banyak banget meme yang beredar kayak pelukan itu setiap hari bisa menurunkan kadar kortisol, bisa menurunkan tekanan darah, bisa ini, bisa itu. Betul, Selin. Kalimat yang mau 1000 kali diulang, aku akan tetap memilih kamu. Itu bukan cuman maknanya adalah masalah kayak gue sukanya cuman lo, enggak. Tapi memang companionship-nya yang dikejar gitu. Nah, balik lagi soal cinta ini, bukan cuman dia akan bisa, itu tadi secara buat fisik gitu ya. Tapi ternyata memang cuman cinta yang bisa merubah seseorang. Selain keinginan dirinya ya. Coba gue tanya sama lo, pernah nggak lo berubah karena cinta? Pilih kiri apa pilih kanan? Ih gila, padahal belum ditulis. Begitu dibuka kosong tetap. Ada tulisannya, gue sulap. Pilih kiri apa kanan? Pilih kanan deh, kita mulai dengan yang baik. Dan kita sambut Joy Tobing. Karena cinta. Kalau kiri Delon, Beb. Ya kan? Iya lah, Bo. By the way baru 700.000. Ini kita 1 juta KPI-nya. Ayo sambil tap-tap ya. Iya kan, Bo? Kayaknya orang kabur gara-gara gue pipis ya tadi. Kayaknya sih, langsung turun tuh dari 3.000. Iya, Bo. Terus abis itu satu lagi adalah masalah trauma masa kecil sih. Gimana lo sebenarnya di film itu tuh bercerita soal trauma bukan masa kecil ya, masa lalu itu bukan masalah gimana gitu ya, tapi lo menemui trauma itu dan lo memaafkan gitu. Bagus. Tapi yang harus, maksud gue gini, ini kan secara cerita ya, lo harus experience langsung filmnya, lo harus tonton gimana. Dan gue udah nemuin nih ciri khasnya Yandi Lawrence tuh kayak apa. Apa tuh Kak, menurut pengamatan Kak Iwet? Iya, aku tuh sebagai ini ya, pengamat film amatir ya, pengamat film amatir. Kamu tuh, siapa tuh Bo yang dulu bawain 21? Mayong Laksono. Mayong Laksono ya. Suaminya Nurul Arifin ya. Aduh mending handsome. Mas Mayong ya, Mas Mayong. Apa namanya? Dia tuh
gue bilang tuh di channel di broadcast channel gue di Instagram, gue bilang walaupun film ini surrealis, tapi dia tidak membuat kita mengangkat alis. Surrealis, Bo. Surrealis, bener-bener yang kayak banyak hal-hal yang lo akan mikir gini, ini nggak mungkin sih di kehidupan nyata. Tapi lo bisa nerima gitu. Bagus. Dan ciri khasnya Yandi menurut lo adalah surrealis tanpa mengangkat alis. Iya. Karena kan jatuh cinta seperti di film-film itu juga surrealis. Gitu. Agak dia tuh kayak Wes Anderson gitu. Wes Anderson punya ciri khas ya. Bukan tapi Yandi seperti Wes Anderson. Cuman kalau lo nonton Wes Anderson, lo tahu ini pasti filmnya Wes Anderson. Lo kalau nonton filmnya Yandi, lo akan tahu bahwa ini pasti filmnya Yandi Lawrence. Gitu. Aduh, jadi penasaran deh. Dan itu menurut gue terjadi karena he is being stay true to himself. Sehingga dia bisa menemukan karakter itu di filmnya. Bagus, Bo, bagus. Musiknya, aduh, dan kayak penyiar radio, mixingnya jago, halus, nggak kerasa. Oh iya. Sore ini sih tadi Becky tuh kayaknya Becky nyolek gue tuh, sore ngapain deh gitu. Kayak soalnya gue janjian nonton film sore sama dia kan. Kayaknya gue mau nonton kalau gitu. Bagus. Aduh, tapi Sheila Dara sama Dion dahsyat sih. Dahsyat. Ih, Piala Citra pasti yakin gue mah ini mah. Gitu ya. Gila, ini mah gila. Kemarin gue langsung udah lihat tuh beberapa podcast udah langsung wawancara Dion ya. Bukan series, ini film Ririns. Ririns ini nggak punya sosial media apa gimana ya? Nggak salah juga kan. Kan ini diawali dari series kan? Iya, dari web series. Dulu yang main, gue tau nggak loh. Justru yang pingin gue interview siapa? Siapa? Pak Mardiwu. Siapa yang menjadi Pak Mardiwu? Bukan, Pak Mardiwu itu adalah yang gue nggak tahu ya dia mensponsori atau menggagasi atau membiayai. Pokoknya web series sore itu kan sebenarnya built-innya Tropicana Slim, Bo. Oh. Oh. Tropicana Slim. Yes. Jadi dia inisiatornya dia tuh gitu. Gue pengen bikin. Itu gue pingin tahu malah. Karena menurut gue ya Pak Mardiwu waktu itu memutuskan untuk gue percaya sama Yandi Lawrence bikin web series itu menurut gue breakthrough. Oh, di saat orang belum kenal dan belum tahu, exactly. Belum ada karya nyata dari kasarnya dari Yandi Lawrence, kok dia percaya gitu. Gue exactly. Orang pertama yang memberikan rasa percaya kepada Yandi Lawrence sehingga dia netes. Yes. Percaya terhadap karyanya saat orang belum percaya. Wah, lu jago botak. Bener nggak? Bener nggak, Dave? Iya. Ya. Gue justru pengen ngobrol sama Mardiwu. Pak, lu kenapa waktu itu bisa percaya sama Yandi? Breakthrough loh. Ya. Yandinya belum terkenal, web series waktu itu belum booming. Iya. Ya lu, iya kan lu punya tuh Sit with Iwet Ramadhan, Sit. Iya benar. Ngomong sama CEO tuh. Iya. Kayaknya mau gue hidupin lagi. Pertama Pak Mardi sih. Mau gue dudukin tuh. Gue pengen ngobrol bener-bener. Wacana jangan wacana. Hidup kebanyakan wacana. Ya, sampai gue bisa boleh-boleh saja asal jadi nyata. By the way, Bandara Halim tuh bagus deh, Bo. Gue udah pernah waktu gue pulang dari mana ya, dari Blitar dari Malang. Gue Halim. Ya. Iya benar. Kayaknya sekarang udah di-upgrade kali ya, udah lebih bagus lagi ya. Bagus. Gitu ceritanya. Jadi gue kemarin abis nonton itu gue cuman gini, gue pengen ngobrol sih sama Pak Mardi.
Gue pengen tahu kenapa waktu itu dia bisa percaya sama Yandi Lawrence dan kenapa dia bisa biayain film gitu nggak murah loh. Iya kan, dan dia bisa bener-bener oke, gue invest di sini. Tapi gue setuju Iwan, orang pertama yang memberikan percaya, yang gambling, mengambil resiko, percaya kepada lo saat orang lain belum percaya, itu baru namanya investasi. Yes. That's true investment are all about. Yes. Gampang orang percaya sama lu kalau lu udah punya karya untuk dibuktikan. Tapi kalau ini adalah karya pertama lo, karyanya belum jadi, iya nggak sih? Dan masih ide, dan lu adalah orang percaya yang willing, nah itu. Gila, itu gue kemarin sampai jadi sebesar ini dan gue I think I gave credit to Pak Mardi sih. Ini film meledak loh. Iya, tapi filmnya juga masih ada hubungannya dengan Pak Mardi apa enggak? Oh, udah enggak. Cuma kayaknya gue jadi nyambung tuh kenapa si Tropicana Slim-nya bisa tap in di situ. Karena biar hidup lebih sehat gitu ya. Karena ceritanya kan, jangan, itu gue nggak perlu ceritain, nanti ditonton aja. Oke. Itu Kak ceritanya. Jadi monggo silahkan ditonton film sore. Tuntas sudah hutang saya membahas film ini. Jangan takut, menurut gue setiap orang ketika menikmati karya seni itu punya point of view-nya sendiri-sendiri. Jadi kita tunggu nanti Dave nonton film sore, karena pasti Dave punya point of view-nya sendiri mengenai film ini. Ya nggak? Karena kan rasanya beda-beda di tiap orang ya. Kalau menikmati karya seni tuh. Karena ingat, there is art in heart. Yes. Ada geng duet yang bilang katanya kayaknya web series-nya udah jalan dulu baru ditawarin ke Tropicana Slim. Oh ya, tetap aja. Iya tetap aja Pak Mardinya mau. Iya. Nah. Dan percaya ya. Dan percaya. Tahun berapa loh itu? 2019? 8 tahun lalu katanya. Nah, tuh. Kebayang nggak? Iya. Percaya loh dia. 2016. Tuh, 2016 YouTube baru-baru mulai kali. Itu YouTube baru mulai ya, Yang? Iya. Hebat loh. Iya. Oh, dan Beyond itu kala itu adalah BA-nya. Bener. Oh. Bener. Dan Pak Mardi itu yang bikin Elemen loh. Gue inget banget dia pertama kali merintis Elemen itu 2003 apa 2002. Oh. Jago kan? Jago. Ngobrol deh nanti kapan-kapan hangout sama Pak Mardi. Kata Bapak Pak Mardi, sapalah ngajakin gue hangout. Pak Mardi, Solaria yuk. Apa? Anjir, tetap Solaria. Kemarin gue di Jogja, Ambarukmo Plaza ada Solaria. Gue gini, nih dia nih restorannya si Dev. kan Solarianya tuh kan yang kebuka gitu kan di tengah-tengah mall gitu ya. Pagarnya tuh lebih pendek, jadi orang kalau lagi makan tuh kelihatan ya. Menu paling banyak, tanya dong apa yang dipilih orang. Nasi goreng dong. Ya, ada yang kedua, mie goreng. salah. Apa? Capcay. Oh iya, itu Solaria banget bro. Lu jangan main-main loh. Lu nggak lapar, lu cium aroma gorengannya Solaria, nasi goreng, capcay goreng, lu bisa jadi lapar, say. Bener. Sampai ya ada loh orang mantan chefnya Solaria akhirnya bikin restoran nasi goreng Chinese food tenda di pinggir jalan dengan embel-embel bekas chef Solaria. Udah kayak Michelin star dia tuh. Don't play lo, say. No play. Ya, Solaria. Mau ketemu Dave di mana? 2 tempat. Solaria, Journal Cafe. Sekarang gue nyari restorannya yang deket toilet, Beb. Sebelum itu beli Pampers dewasa kali. Wah, belum waktunya kali gue pakai begituan. Apa udah ya? Sekarang gue ngerti jawaban dari kesiapan mental menuju hari tua ini.
Periksa sih, Bo. Ini baru sekali apa udah berkali-kali? Udah ya semuanya ya, terima kasih. Kita ngobrol lagi besok ya, geng duet ya. Bye bye everybody. Bye.